Soal berikutnya, dari reaksi CH3COOH ditambah C2H5OH menghasilkan CH3COO C2H5 ditambah H2O. Pernyataan yang benar adalah, kalau diperhatikan ya, reaksinya itu dibentuk dari senyawa CH3COOH. Ini merupakan asam asetat. Nah, asam asetat itu termasuk gugus fungsi asam alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian direaksikan dengan C2H5OH. Ini merupakan senyawa etanol. Etanol itu termasuk gugus fungsi alkohol. Berarti asam karboksilat atau asam alkanoat direaksikan dengan alkohol. Nah, ini akan menghasilkan ester. Ester itu nama lainnya adalah alkil alkanoat, dan melepaskan nanti zat lainnya adalah H2O. Oke, proses antara asam karboksilat atau asam alkanoat dengan alkohol membentuk ester ini dinamakan dengan proses esterifikasi. Maka pernyataan 1 benar. Kenapa? Karena dalam hal ini terjadi proses pembentukan ester. Maka reaksinya adalah dinamakan reaksi esterifikasi. Kemudian ester yang terbentuk itu bernama, kita tahu bahwa yang terbentuk adalah ester. Nah, ester nama lainnya adalah alkil alkanoat, di mana gugus alkilnya itu didapat dari gugus alkohol. Lihat, alkoholnya 2 atom C. Ingat, alkil kalau dengan 2 atom C pasti namanya etil. Kemudian alkanoatnya itu didapat dari asam asetat. Ya, maka nanti nama lengkap dari ester tersebut adalah etil asetat. Maka pernyataan 2 benar. Kemudian yang ketiga, ester yang dihasilkan adalah isomer dari asam butanoat. Kita lihat esternya itu adalah CH3COO C2H5. Oke, kalau kita lihat bahwa rumus molekulnya itu adalah C4H8O2. Kemudian asam butanoat termasuk asam alkanoat dengan 4 atom C. Kita buat asam butanoat berarti CH3, CH2, CH2, COOH. Kalau kita lihat rumus molekulnya adalah C4H8O2. Berarti rumus molekul dari asam butanoat itu sama dengan etil asetat. Maka dipastikan bahwa antara etil asetat dengan asam butanoat itu merupakan suatu isomer. Kemudian yang keempat, bila 30 gram asam tersebut direaksikan dengan etanol berlebih, maka berat ester yang dihasilkan adalah 44 gram. Coba, dari soal katanya ada 30 gram asam asetat. Maka kita cari mol dari asam asetatnya itu dibagi mR-nya. Kita dapat mR-nya itu adalah 60. Sehingga nanti mol dari asam asetat didapat 0,5 mol. Kemudian kalau mol dari asam asetat itu 0,5 mol, maka mol dari ester yang dimaksud dalam hal ini etil asetat bisa kita dapat melalui perbandingan koefisien. Perbandingan koefisiennya 1:1. Maka mol dari etil asetat juga 0,5 mol. Sehingga massa dari etil asetat kita bisa cari, yaitu nanti molnya sebesar 0,5 dikali mR dari etil asetat. Nah, mR dari etil asetat itu sebesar 88. Nah, kita dapat massa dari etil asetat adalah 0,5 dikali mR 88 didapat 44 gram. Maka pernyataan 4 juga benar. Jika kalau ada 30 gram asam asetat, maka dihasilkan ester, yaitu sebesar 44 gram. Maka pernyataan itu benar semua, sehingga poinnya adalah E.